Aku melihat kilatan bulu hitam dan mata kuning yang tidak rata. Lalu pria berbaju biru yang ada di sana menarik tirai. Sudah aku bilang jangan sentuh itu. Pria anggota layanan itu berteriak. Apa itu? Jawab Jack sambil menangis. Di mana kita? Kemana kamu membawa kami? Ke tempat yang lebih bagus dari ini. Jika kamu mau mendengarkan peraturannya. Bentak pria itu sambil tampak sedikit kebingungan. Dia berdiri tepat di samping kami sampai kereta bergerak lagi. Seiring dengan lolongan, aku membayangkan mendengar sebuah teriakan. Jack meraih tanganku. Jari-jarinya terasa sedingin es di jari-jariku dan aku menunduk. Jari-jarinya pucat, dasar kukunya berwarna merah ceri. Sama seperti milikku dan juga milik Ellie. Kita harus turun dari kereta ini, kata Jack. Mata dan bibirnya yang memerah menonjol di balik kulitnya yang terlihat sangat pucat. Kamu juga tidak terlihat begitu baik, kata Jack. Aku mengantuk. Setiap kali kepalaku menunduk, Jack memeras jariku. Aku sempat tertidur ketika tiba di antara pemberhentian 106 dan 107. Tetapi Jack terus membangunkanku. Dua karyawan anggota layanan berbaju biru itu masih menatap kami. Akhirnya pria itu datang ke arah kami. Saya perlu melihat tiket Anda. Tolong. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan kilatan hitam matanya ketika dia berkata, "Sekarang." Aku merogoh sakuku dan mengeluarkan tiket kuning dari jaketku. Itu tertulis Stop 115. Sedangkan pencarian tiket Jack melalui sakunya tidak menghasilkan apa-apa. Dia tidak berhasil menemukan tiketnya. Apa yang bisa aku katakan, Bung? Jack berkata, jika Anda memberitahuku bagaimana aku bisa naik kereta sialan ini, aku mungkin tahu di mana tiketku. Wanita berbaju biru itu mendekat dan pria itu berbisik. Dia tidak pantas berada di sini. Aku sudah bilang begitu. Matanya melebar dan mulutnya menganga. Mustahil, jawab wanita itu. Dia terlalu kuat, kata pria itu. Dia tidak bisa tinggal di sini. Wanita itu mengerutkan keningnya pada kami dan menarik pria itu pergi. Kami melihat mereka berbincang-bincang dengan sangat serius. Mereka akan mengusirku, kata Jack. Aku ingin pergi denganmu, kataku. Tolong jangan tinggalkan aku. Tidak akan, janji Jack. Dan ia meremas jariku. Aku tidak tahu kemana kita akan pergi, tapi aku tidak mempercayai mereka. Dia melirik keluar jendela. Kamu tahu, aku dulu suka kereta api ketika aku masih kecil. Kereta yang satu ini tampaknya bergerak agak lambat. Aku pikir kecepatan kita hanya sekitar 80 mil per jam. Tapi jika kita mencoba melompat dengan kecepatan ini, mungkin saja kita akan mati. Cuman coba pikirkan dan perhatikan betapa melambatnya kereta ini saat kita mendekati pemberhentian. Dan sekarang kita sepertinya dekat dengan pemberhentian stop 109. Mungkin kita harus mengambil kesempatan ini. Bagaimana jika kita melompat ketika sudah semakin dekat? Tapi dia bilang kita tidak perlu melihat keluar sebelum kita mencapai 110. Bagaimana jika makhluk itu ada di sana? Apa yang akan kita lakukan? Jawabku. Jack menatap pasangan berbaju biru yang masih berbicara dan menatap kami. Di sana ada orang ketiga. Pria itu berbadan besar dan berbaju biru. Mereka terlihat sedang mengobrol. Aku rasa kita tidak punya banyak pilihan. Aku merasa mereka akan menendangku. Apa kamu akan ikut denganku atau tetap di sini? Tanganku terasa dingin dan lembab di tangan Jack. Dan aku meremas jarinya. Aku ikut pergi, kataku memantapkan diri. Melalui pengeras suara diumumkan bahwa kami mendekati halte 109 dan kereta mulai melambat. Jack bergerak cepat. Dia menggandengku dan setengah menyeretku berjalan di lorong gerbong. Aku melirik ke belakangku dan melihat orang-orang berbaju biru itu berlari ke arah kami. Jack benar-benar tahu kapan mereka lengah. Jack mencapai pintu di bagian belakang gerbong dan membukanya. Bergandengan tangan, kami melompat ke dalam kegelapan. Aku terbangun karena bunyi bip dan deru mesin. Dingin, dan aku bisa mencium bau desinfektan pinus. Sesuatu menutupi hidungku. Aku meraba-raba, hanya untuk merasakan tangan hangat menutupi tanganku. Awalnya aku mengira itu wanita berbaju biru, tetapi itu adalah wajah berbeda yang melihatku. Mataku berlinang ketika aku mengenali ibuku. Hana. Dia menangis. Gran, panggil perawat. Dia bangun, kata ibu kepada ayah. Lalu ibu berkata kepadaku, sayang tenang saja, lepas masker oksigenmu. Kamu baik-baik saja. Dia menutup mulutnya dengan tangannya dan matanya berlinang dengan air mata. Kamu akan baik-baik saja, tambahnya. Apa yang terjadi, Bu? Kataku.
Jantungku di sekolahmu. Terjadi kebocoran karbon monoksida. Itu meracuni banyak orang sebelum mereka sadar jika ada kebocoran. Terutama di ruang-ruang di level bawah. Ruang kelasmu dan tempat penitipan anak. Dia menggelengkan kepalanya, tidak percaya. Tapi kamu akan baik-baik saja. Mereka menemukanmu di ambang pintu dengan seorang anak laki-laki. Kalian berdua berhasil selamat sebelum pingsan. Itu sebabnya kamu hidup. Jack, bisikku. Apakah dia baik-baik saja? Ibuku mengangguk. Iya, dia baik-baik saja dan dia juga telah meminta ibu untuk bertemu denganmu ketika kamu sadar. Ibu lalu meninggalkan ruangan dan aku berbaring di sana. Mencoba mengingat apa yang sedang terjadi. Mencoba menyatukan beberapa mimpi gila tentang kereta api dan pekerja dengan mata hitam. Ibuku mempersilahkan Jack masuk ke kamar. Dia tersenyum padaku dari balik topi Boston Red Sox-nya. "Hei kamu," katanya. "Kamu menakutiku." Ibu tersenyum dan menempatkan kursi di samping tempat tidurku. "Aku akan pergi mengambil sandwich dengan ayahmu. Kalian berdua mengobrollah." Apa yang terjadi? Aku bertanya kepada Jack. Dia mengerutkan kening. "Aku tidak ingat banyak. Mereka mengatakan ada kebocoran karbon monoksida. Kita adalah satu-satunya dari kelas itu yang berhasil keluar hidup-hidup. Aku ingat memegang tanganmu mencoba untuk sampai ke pintu. Tapi itu saja." Aku ingin bertanya kepadanya tentang kereta api. Tapi bukannya itu terdengar sedikit gila ya? "Apa hal terakhir yang kamu ingat?" kata Jack memecahkan lamunanku. "Aku ingat Mr. Greeley meneriakimu karena kamu tertidur." "Ah iya, aku tidak bisa membuka mataku saat itu," kata Jack. "Kurasa saat itu mungkin racunnya sudah mengenaiku. Aku tidak yakin bagaimana aku punya cukup kekuatan untuk bangun dan keluar dari ruangan itu." Dia mengulurkan tangan dan meremas tanganku. Aku melihat ke bawah, tangan kami pucat dan kukunya masih merah. Aku suka Jack sejak kelas 7 SD. Aku tidak percaya Jack Marlowe ada di sini memegang tanganku. Aku tertawa. "Kamu tahu Jack, aku bermimpi tentangmu. Aku bermimpi kita berada di kereta api. Kamu menyelamatkanku dari pekerja kereta yang aneh dan bermata hitam." Tiba-tiba wajah Jack terlihat sangat pucat. "Kereta?" katanya. Dia menarik tangannya dari tanganku dan mengusap wajahnya. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan topinya. Dia meraih topi itu sebelum menyentuh lantai. "Hah? Ini apa?" bisiknya. Dan mengeluarkan sesuatu dari dalam topinya dan dia mengangkatnya. Saat itu kami berdua menatap kertas tersebut. Kertas itu adalah sebuah tiket kuning sederhana dengan kata-kata "Stop 115" dicetak dengan huruf berwarna hitam. What? Jadi itu kejadian nyata atau enggak sih? Hah? What? Betul. Bentar. Menurut kalian gimana guys? Kalau aku tadi nangkepnya awalnya kan mungkin mereka sedang dalam perjalanan di kereta yang katanya beberapa orang kalau mau ke surga atau neraka, dipercaya juga di mitologi barat kalau nggak salah, itu kita akan menaiki kereta, dijemput ataupun diantar dengan kereta. Nah, awalnya aku kira itu, tapi kok bisa ada kata-kata kertas ini dia bawa? Wah. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ada penjelasan gimana ceritanya itu kertas bisa ada di topi Jack? Ya, jelas saja memang Jack nggak bisa nemukan karena ternyata kertas itu ada di balik topinya. Tapi gimana ceritanya? Itu terlihat nyata, maksudnya kayak what? Bukannya kalau perjalanan ke surga atau neraka itu? Gak tahu. Coba kalian komen di bawah. Aku merinding, cuy. Ini siang loh BTW. Ya, itulah tadi. Oke, coba kalian diskusikan bersama ya di bawah tentang cerita ini. Apakah menurut kalian perjalanan itu nyata? Ya itulah tadi cerita tentang Stop 115 yang masih membuatku bingung sampai sekarang setelah selesai membaca cerita ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan updatean aku selanjutnya, dan terkhususnya untuk updatean video aku di Festival Halloween. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!